Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, Satreskrim Polres Blitar memeriksa 4 saksi terkait kasus penemuan kerangka wanita yang dibeton dalam kamar. Salah satu saksi yang diperiksa adalah suami korban. Satreskrim Polres Blitar memastikan bahwa kerangka yang dibeton dalam kamar rumah warga Kecamatan Ponggok, Blitar berjenis kelamin wanita. Identitas korban sudah dikantongi dan diduga korban meninggal dunia akibat dibunuh. Polisi memeriksa 4 orang saksi termasuk suami korban yang diduga menjadi pelaku pembunuhan. Ini dapat laporan dari warga masyarakat melaporkan ke Polsek bahwa ada temuan kotoran. Berawal dari rumah itu rumah kosong, kemudian sama pemiliknya mau direnovasi. Dalam proses renovasi itu ada satu bagian kamar yang kosong yang memang dikunci dan digembok. Karena ini mau dibersihkan, mau direnov, lalu dibongkar. Setelah dibongkar itu ditemukan ada cor-coran yang kelihatannya masih baru, masih bersih. Karena penasaran dibongkar lagi. Setelah dibongkar, ternyata ditemukan ada kotoran selama tulang-tulang. Selasa petang 21 November sebuah kerangka manusia ditemukan ditanam dan dibeton dalam kamar rumah warga Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Blitar. Diduga kerangka tersebut sudah terkubur selama lebih dari 1 tahun. Rumah tersebut adalah milik suami korban yang dijual kepada kakak iparnya. Saat pemilik baru hendak merenovasi rumah, tukang bangunan menemukan kerangka manusia ditanam dan dibeton dalam sebuah kamar. Katanya itu sebenarnya kecurigaan itu 1 minggu di kamar itu terkunci lah. Setelah dibuka, pengunjung masih belum memadai etikat, belum berani menggali. Tapi ada kejanggalan kok, ada cocoran baru. Setelah itu tadi pagi itu baru inisiatif digali, ternyata ada kerangka mayat. Setelah itu terus yang gali katanya memberitahu ke rumahnya Pak Ali Muklis, telepon Polsek, akhirnya memberitahu ke kepala desa. Akhirnya terjadi berdatangan terus menggali itu tadi. Saat ini kasus penemuan kerangka manusia tersebut tengah diselidiki Polres Blitar Kota. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Rumah usaha catering di Jalan Manyar, Surabaya ludes terbakar. Kebakaran berawal saat pemilik catering mengganti 1 tabung LPG yang habis, namun lupa mematikan kompor lain yang masih menyala. Api dengan cepat menghanguskan sebuah rumah catering di Jalan Manyar, Surabaya, Rabu dini hari. Hampir seluruh bagian rumah dan atap bangunan rumah ambruk dilalap api. Kebakaran terjadi saat pemilik catering mengganti tabung LPG yang sedang habis, namun lupa mematikan kompor lainnya yang masih menyala. Seketika api berkobar membakar bagian dapur dan merambat ke ruang lainnya. Pemilik catering juga mengalami luka bakar di bagian tangan. Kronologis, pemilik ini usaha catering ya, lagi masak, dia punya 2 tungku kompor, 1 gasnya habis, dicoba untuk dilakukan penggantian tabung LPG-nya, cuma tanpa mematikan gas LPG yang lain. Jadi ini yang diduga ada nyambar, rembet, ada ngebros ya. Gas itu kan kalau ada api dia gampang terbakar. Nah, sempat dipadamkan, dilepas regulasinya, tapi api masih besar, kemudian dibawa ke kamar mandi. Nah, ini teknik yang salah memadamkan api. Kalau LPG ngebros sebenarnya nggak perlu dibawa kamar mandi, tapi cukup dilepas regulatornya, bisa dimatikan, sudah selesai ya. Api dapat dijinakkan setelah 15 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya. Saudara, upaya penyelundupan sabu-sabu ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Banyuwangi digagalkan. Petugas menyita 5 paket sabu-sabu dalam kemasan bungkus rokok yang diletakkan di luar gedung lapas.
Inilah foto dua orang tak dikenal yang meletakkan barang mencurigakan di luar pagar Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Banyuwangi pada Senin malam. Dua orang mengendarai motor sudah terendus petugas lapas dari atas menara pengawas. Namun saat akan ditangkap, keduanya berhasil kabur. Saat dicek di lokasi ternyata ditemukan bungkusan rokok yang berisi 5 paket sabu-sabu. Barang haram tersebut langsung disita petugas lapas, berkoordinasi dengan Sat Narkoba Polresta Banyuwangi. Belum diketahui siapa pemesan sabu-sabu tersebut. Petugas menara koordinasi dengan komandan jaga, kemudian dilihat di situ ternyata ditemukan barang yang diduga narkoba ini, dan setelah kami koordinasi dengan dari Eskoba tadi kita buka, ternyata memang benar itu barang sabu ya Pak ya? Siap, diduga sabu, ada 5 paket, kemudian besar ada 5 gram. Alhamdulillah berkat kewaspadaan dari petugas kami di menara atas, barang yang narkoba ini tidak sampai masuk ke dalam, dan kami koordinasi dengan pihak Eskoba untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana modus yang akan digunakan oleh mereka untuk memasukkan. Tapi memang kemungkinan besarnya ini barang ini akan dimasukkan ke dalam. Kini barang bukti sabu-sabu dan foto dua orang penyelundup narkoba sudah diserahkan ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, saat harga berbagai komoditas pasar melonjak, pencurian kebutuhan pangan di pasar tradisional di Jember kian marak. Salah satunya pencurian 2 kardus terigu oleh seorang perempuan yang terekam kamera pengawas. Salah satu pencurian kebutuhan pangan itu terjadi di pasar tradisional Tanjung, Jember. Berlagak menjadi pembeli, seorang wanita yang mengenakan kerudung merah muda memilih barang yang hendak dibeli di lapak seorang pedagang bernama Tri Wibowo. Setelah beberapa lama pelaku mengambil 2 kardus tepung terigu dan membawanya kabur saat pemilik lapak lengah. Pencurian itu terekam kamera CCTV salah satu toko. Pencurian kebutuhan pangan sudah beberapa kali terjadi di pasar ini. Sasarannya adalah barang dagangan mulai dari sembako hingga rokok. Korban mengaku barang dagangannya sering dicuri dan mengakibatkan kerugian jutaan rupiah. Semakin marak, pelaku yang diperkirakan beraksi secara bergantian juga semakin nekat, bahkan saat toko dalam kondisi buka dan melayani banyak pembeli. Kalau sekarang sih sedikit, kalau yang dulu itu sampai 3 juta lebih malah. Kalau jadi korban sih sebenarnya lebih banyak sih, malah toko-toko yang bagian belakang saya, hampir tiap hari mungkin kemalingan. Ada orang sih kebanyakan nggak ada yang berani gitu loh. Tapi kalau yang satu ini kok ada orang di dalam kok masih berani gitu. Jadi kan sudah profesional bisa dibilang. Kemarin di situ 2 kali, di sini 2 kali. Kalau yang memang pencurian ya. Mbak, sampean sebagai pedagang ini gimana ya Mbak, malah terjadi pencurian ini? Ya hati-hati aja, lebih hati-hati sekarang harus. Makanya kan mau nambah CCTV ini maunya. Resah gitu Mbak? Iya, kalau bisa orangnya yang nyuri itu kan ketangkep biar ini ya kapok. Terus yang lain kan kalau ketemu ini yang nyuri-nyuri ditangkep kan jadi yang lain takut. Ya. Para pedagang meminta kepada pengelola pasar untuk meningkatkan penjagaan baik di jam-jam sibuk maupun saat lapak sedang tutup. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, makin maraknya rokok ilegal tanpa cukai di Lamongan, petugas Satpol PP bersama Bea Cukai menggelar razia toko kelontong yang terindikasi menjual rokok ilegal. Hasilnya, petugas menyita puluhan ribu batang rokok tanpa cukai siap edar di pasaran. Petugas gabungan dari Satpol PP dan Bea Cukai masuk toko dan memeriksa etalase sebuah toko tempat penjualan rokok di Kecamatan Kota, Lamongan. Hasilnya petugas menemukan rokok ilegal tanpa cukai di dalam kardus dan masih tersegel. Setelah didata, kemudian disita, petugas kemudian bergeser merazia toko di Kecamatan Deket dan Kecamatan Mantuk. Di 2 kecamatan ini petugas juga menyita rokok ilegal tanpa cukai yang dijual di pasaran. Razia rokok ilegal ini untuk mensosialisasikan agar pemilik toko tidak menjual rokok ilegal.
dengan berhati-hati terhadap agen yang menawarkan rokok tanpa cukai dengan iming-iming untung besar. Nalikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan mengatakan razia ini untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pelanggaran hukum rokok ilegal karena berpotensi merugikan keuangan negara dari sektor pajak. Kita lakukan razia di warung-warung, di toko-toko untuk merazia produk-produk yang telah dijual atau telah diedarkan oleh oknum yang membuat rokok ilegal. Ini dimaksudkan untuk mempersempit beredarnya rokok ini karena ini merugikan negara. Razia rokok ilegal tanpa cukai yang digelar oleh Satpol PP dan Bea Cukai dalam 2 bulan terakhir berhasil menyita 57.508 batang. Diperkirakan kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal tanpa cukai ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Lamongan. Petugas pemadam kebakaran di Tuban berhasil melepaskan cincin yang tersangkut di jari seorang pria. Kami kembali sesaat lagi.